Hai, selamat datang di video gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang light novel dan Danmachi volume ke-10. Di volume ke-10 ini, alur cerita masih melanjutkan peristiwa yang melibatkan tentang Xenos, yaitu monster yang bisa berpikir dan berbicara seperti manusia. Jadi, buat kalian yang belum mengetahui cerita di volume 9, sebaiknya kalian baca dulu novelnya, atau kalian bisa lihat video gue sebelumnya. Oke, kita mulai saja videonya, dan ini juga peringatan spoiler untuk kalian yang menyukai animenya. Cerita diawali dengan Bel yang terbangun dari tidurnya. Dia terbangun dengan perasaan yang masih membuatnya gundah, mengingat kejadian yang sudah dia alami, mengenai beberapa fakta tentang Xenos dan Wine. Setelah terdiam, dia akhirnya pergi sarapan bersama seluruh anggota familianya. Namun, di saat sarapan, suasananya tidaklah seperti biasanya. Suasananya menjadi lebih lesu dari biasanya, mengingat fakta besar yang sudah mereka hadapi bersama. Kemudian setelah sarapan, Bel kemudian memutuskan untuk pergi ke dungeon untuk mencoba menghilangkan perasaan ganjil pada dirinya. Sementara itu, Dewi Hestia pergi ke kediaman Ganesha Familia untuk menemui Dewa Ganesha. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan masalah mengenai Xenos. Dewi Hestia dan Dewa Ganesha berbagi informasi mengenai kebenaran tentang adanya Xenos. Ganesha yang mana sudah mengetahui tentang kebenaran ini sebelumnya dan tentang keputusan Hestia untuk mendukung anak-anaknya. Lalu, di kediaman Hermes Familia, Dewa Hermes sedang duduk dengan salah satu anaknya, yaitu Asvi. Mereka membicarakan tentang gagalnya misi mereka untuk melacak Ikelos Familia. Di volume sebelumnya sudah dijelaskan bahwa misi mereka adalah untuk membuntuti dan mencari informasi tentang Iculus Familia dengan menjadikan Hestia Familia yang sedang mengantarkan Wine menjadi umpan. Namun misi mereka gagal. Kemudian di dalam dungeon, saat ini Wine sedang duduk sedih sambil memikirkan Bel. Namun dia akhirnya berjalan lagi setelah para Xenos lain memanggilnya. Di sini, para Xenos berpencar dalam beberapa grup untuk mencari tempat tinggal baru. Dan Wine saat ini bersama dengan kelompok Renie, Xenos Arcana yang menyerupai wanita cantik tapi memiliki banyak kaki laba-laba. Dalam perjalanan mereka, Wine masih sedih dan merindukan Bel dan kawan-kawannya. Namun, Xenos lainnya berusaha menghiburnya. Tapi ada juga yang menegurnya dan mengatakan manusia itu jahat. Dari kelompok ini, bisa dikatakan tampaknya ada dua fraksi di dalam Xenos. Fraksi pertama adalah mereka yang menyukai manusia, dan fraksi kedua mereka yang tidak menyukai manusia. Mereka membincangkan ini dan membuat Wine agak bingung. Namun di tengah perbincangan mengenai manusia yang jahat dan tidak, tiba-tiba Wine mendengar suara minta tolong dari Xenos lainnya. Suara ini seperti Xenos yang sedang kesakitan. Mengetahui hal ini, kelompok mereka kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat asal suara tersebut. Dan akhirnya mereka sampai di tempat itu. Di tempat asal jeritan tersebut, mereka menemukan seekor siren yang telah disiksa habis-habisan. Bulunya banyak yang terjabut, darah di mana-mana, dan tubuh serta sayapnya disalib di antara pohon. Mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Namun naas ternyata itu adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh petualang yang sudah bersembunyi di antara pohon. Ternyata kelompok petualang tersebut berasal dari Ikelus Familia. Mereka menyalip Xenos tersebut bertujuan untuk menjadikannya umpan supaya Xenos lain datang dan menangkap mereka. Orde yang merupakan ekor War Shadow dengan marahnya kemudian mengarahkan serangannya secara cepat ke arah pemimpin para petualang manusia tersebut. Namun, ternyata ada pedang panjang yang tiba-tiba keluar dari balik bayangan Dix dan kemudian membelah Orde menjadi dua bagian. Melihat rekan mereka yang mati terbelah menjadi dua, para Xenos kemudian menjadi sangat marah dan bentrokan besar pun akhirnya terjadi. Situasi menjadi sangat buruk bagi para Xenos.
Para manusia banyak yang kuat dan solid. Tak hanya itu, mereka menggunakan Xenos yang terkapar sebagai umpan dan menyerang mereka. Cara licik banyak digunakan oleh petualang tersebut, dan hal ini memancing kemarahan Xenos. Dan di sini ada 4 Xenos yang berjuang untuk menjaga dan melindungi Wayne. Karena di sini Wayne tidak mampu bertarung. Namun, hal itu ternyata tak begitu berguna. Para Xenos sekarang berada di ambang kekalahan. Di saat yang genting ini, Vo sekarang sedang mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dia mencoba untuk menerjang semua manusia yang ada di sana dan nampaknya dia berhasil menerbangkan beberapa petualang. Melihat hal ini, pemimpin manusia itu yaitu Dix mengambil tombaknya dan melayangkan serangan ke arah Vo. Dia berhasil menembus lempengan dada tebal hingga ke batang tubuh kuat milik Vo dengan tombaknya. Dan akhirnya Vo pun mati. Melihat teman-temannya terbantai, Wayne menangis dan berteriak sambil mendekati temannya yang sudah terkapar. Dan tanpa disadari Wayne, ternyata Dix sudah ada di belakangnya. Dan kemudian Wayne dibuat tidak sadar oleh Dix. Pertarungan akhirnya pun berakhir dengan kekalahan para Xenos. Banyak Xenos yang mati. Namun ada juga yang dibiarkan hidup. Xenos yang dibiarkan hidup adalah Xenos yang memiliki penampilan yang serupa dengan manusia. Xenos yang masih hidup tidak sadarkan diri semua, kecuali hanya Renie. Dan Renie yang melihat kondisi tersebut, dia berusaha ingin meninggalkan jejak. Namun, di saat dia ingin meninggalkan jejak dengan jaringnya, Dix menyadarinya dan memutuskan untuk membunuh Renie. Namun tiba-tiba 3 orang menghentikan Dix untuk sementara. Dia melarang Dix untuk membunuhnya karena ternyata mereka sedang ingin melakukan sesuatu terhadap Renie. Mereka ingin memperkosa Renie dulu sebelum membunuhnya. 3 orang ini ternyata memiliki kelainan fetis yang menyukai monster. Dan di sini mereka mencoba ingin memperkosa Renie dan kemudian membunuhnya. Renie yang mengetahui hal itu dengan pertahanan terakhirnya memuntahkan racun ke arah 3 orang tersebut dan membakar wajah orang tersebut. Marah karena wajah mereka terbakar, mereka tiba-tiba memutuskan langsung untuk menghujamkan senjata mereka ke arah punggung Renie. Dan mereka mencoba untuk menerkam Renie kembali. Sadar dengan kondisinya yang tidak memungkinkannya untuk lari, Renie dengan sisa tenaganya kemudian memilih untuk bunuh diri daripada dirinya diperkosa. Dia merobek dadanya sampai inti sirihnya terbuka dan akhirnya darah berceceran dan dia mati. Setelah kejadian itu, Dix dan lainnya membawa Xenos yang tersisa pergi. Beberapa jam kemudian, ternyata ada seekor gargoyle mendarat di tengah ruangan penuh abu, yaitu ruangan tempat pembantaian para Xenos tersebut. Si gargoyle tersebut akhirnya menyadari apa yang terjadi dan kemudian berteriak marah akan kejadian itu. Dan di dungeon atas, Bell di lantai 3 ternyata sedang bertarung dengan goblin. Saat ini dia sedang ingin memastikan perasaannya tentang monster. Apakah dia bisa membunuh mereka atau tentang hal lainnya. Di sini Bell masih memiliki kegunaan tentang apakah dia sanggup membunuh monster apa tidak, mengingat ternyata ada monster yang baik dan dapat berpikir seperti manusia. Dan di sini Bell masih memiliki kegunaannya dan kemudian dia memutuskan untuk keluar. Dan di pintu keluar dungeon tanpa disengaja ternyata dia bertemu dengan Ice. Di suatu tempat lain juga, Vel saat ini sedang berbicara dengan Auronus. Tampaknya mereka sedang mengawasi dungeon untuk mencari Icolus Familia. Berkat dari Dewa Hermes, Auronus dapat mengetahui musuhnya yang sesungguhnya, yaitu Icolus Familia. Namun saat ini mereka tidak bisa menangkap Icolus Familia karena kurangnya bukti. Mereka akhirnya juga menemukan kesimpulan kalau ada pintu lain untuk menuju ke dungeon, mengingat mereka kesulitan melacak Icolus Familia. Kita kembali lagi ke dalam dungeon. Lido si Lizardman dan Groth si Gurgel saat ini sedang bertengkar.
Gros menghancurkan alat komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Vels dan Auronus dengan marahnya. Gros menjelaskan bahwa kelompok Rhaenys sudah dimusnahkan kepada Lido. Mendengar ini, Lido kemudian mengumpulkan seluruh Xenos yang tersebar pada dungeon pada satu tempat. Akhirnya semua Xenos menjadi sangat marah setelah mendengar berita ini dan mereka ingin balas dendam. Namun hanya Lido yang dapat berpikir secara jernih untuk saat ini. Lido berusaha untuk mendinginkan suasana yang sedang terjadi, namun dia gagal. Kemudian para Xenos yang sudah marah dan ingin balas dendam dipimpin oleh Gros menuju permukaan dengan niat mereka untuk membunuh para petualang manusia. Di sisi lain, kembali saat ini, Bel dan Ice sedang berbicara sambil menuju kota. Saat ini Bel sedang ragu. Dia ingin membicarakan perihal monster kepada Ice dan akhirnya dia membaringkan dirinya untuk bertanya kepada Ice tentang monster. Namun di saat dia membicarakannya, kemudian terdengar suara lonceng yang terdengar dari kota. Lonceng ini digunakan untuk memberitahukan suatu ancaman. Lonceng terus bergema di dalam kota bersamaan dengan sebuah berita tentang Riveria telah dihancurkan oleh sekumpulan monster dengan sirah dan senjata. Bersebarnya kabar ini pun kemudian membuat markas Guild berubah menjadi kacau balau. Berita tentang serangan monster abnormal di Riveria telah menyebabkan kepanikan besar. Dungeon sekarang dilarang untuk semua petualang. Kota Riveria telah jatuh oleh sekelompok monster. Kabar ini terus bergema di dalam kota. Guild mulai mengirimkan beberapa familia kuat untuk menyelamatkan warga yang berada di Riveria. Di sisi lain juga, Auronus yang merupakan pemimpin asli dari Guild saat ini sedang berbicara dengan Vels dan mereka berdua saat ini menjadi bingung. Mereka kekurangan informasi dan tidak bisa menghubungi Lido juga. Ya. Dalam hal ini, Auronus akhirnya memutuskan mengirim familia yaitu Dewa Ganesha yang sudah mereka percaya untuk ke Riveria juga. Dan di sini Bel juga termasuk dalam daftar petualang yang akan dikirimkan ke Riveria. Kepanikan terjadi di mana-mana dan para dewa banyak berdebat tentang permasalahan ini. Banyak orang yang terluka yang keluar dari Riveria atas serangan ini. Ganesha Familia saat ini ditunjuk untuk memasuki dungeon dan mereka saat ini sudah siap untuk masuk. Sebelumnya, Familia yang ditunjuk adalah Freya Familia, namun ternyata pergantian mendadak ini dilakukan oleh Auronus dan menggantikannya menjadi Dewa Ganesha. Freya Familia merasa curiga dengan keputusan Guild karena pada awalnya mereka yang ditunjuk tiba-tiba diganti oleh Ganesha Familia. Namun Dewi Freya tak begitu peduli dengan masalah ini dan dia membiarkannya begitu saja. Di sini Dewi Freya membiarkan saja dan dia mengatakan seperti hitung-hitung ini sebagai penyelesaian masalah tentang dirinya yang telah menghancurkan Istar Familia. Sementara itu di suatu tempat di tengah kekacauan di sini dari Ekelos Familia, anggota mereka tertawa cekikikan dan mengatakan ini sesuai ekspektasi mereka. Kekacauan juga terjadi di kediaman Hestia. Mereka berdebat mengenai kemungkinan serangan Xenos dan alasan ini juga diperparah dengan datangnya surat tugas dari Guild yang memerintahkan Bel untuk ikut menaklukkan lantai 18 atau Riveria. Hestia, Welf, Lily, Mikoto, dan Haruhime langsung segera mencari Bel yang belum pulang untuk memperingatinya. Namun ternyata Bel sudah dibawa Vels untuk menjalankan misinya untuk menaklukkan monster yang menyerang Riveria bersama Ganesha Familia. Di sisi lain juga, Hermes Familia juga bergerak. Mereka membentuk beberapa tim untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sini Dewa Hermes memerintahkan Asfi dan Aisyah untuk ikut ke lantai 18 guna mencari informasi dan menjaga Bel dari kekacauan. Karena saat ini Bel dilibatkan oleh Auronus. Dewa Hermes sekalipun tidak begitu mengetahui tentang alasan sebenarnya Auronus mengirimkan Bel ke dalam.
Dan untuk berjaga-jaga, ternyata Aisyah meminta Liu untuk ikut bersamanya. Dia berusaha membujuk Liu untuk ikut serta demi keselamatan Belle. Dan akhirnya mereka memasuki dungeon. Di sini juga Ganesha Familia serta Belle juga memasuki dungeon. Dan perjalanan untuk menaklukkan monster di lantai 18 atau di Revaria akhirnya dimulai. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk lanjutannya akan gue bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau tidak, komen jika masih banyak kekurangan, dan subscribe untuk dukungannya. Sekian dari gue, dan bye-bye.